Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang insyaallah cukup cerah ini, walaupun di masa pandemi Covid-19 kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa hadir secara virtual dalam rangka mengikuti penyampaian materi PKK BIM tahun akademik 2020-2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa banyak perubahan dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang sebagaimana kita rasakan bersama pada saat ini. Saudara sekalian, materi yang akan saya sampaikan dengan judul Prospek dan Kiat Mahasiswa Fakultas Hukum di Masa Pandemi COVID-19. Saudara sekalian, selepas menyelesaikan jenjang studi di sekolah menengah, apakah itu SMA atau SMK atau yang sederajat, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah di sebuah perguruan tinggi atau universitas adalah menjadi pilihan bagi sebagian siswa. Karena ada sebagian pula yang menginginkan untuk bekerja. Dalam kehidupan kampus, calon mahasiswa dihadapkan pada beberapa alternatif atau pilihan konsentrasi studinya. Nah, salah satunya adalah Fakultas Hukum. Secara umum, memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara kuliah di Fakultas Hukum dengan di fakultas-fakultas lainnya. Namun demikian, bagi mahasiswa baru tentu hal tersebut menjadi tidak lagi biasa atau belum biasa. Kenapa demikian? Oleh karena sebelum menentukan pilihan pada fakultas tertentu, yang harus dimengerti dan dipahami adalah bagaimana prospek ke depan setelah menyelesaikan studi atau kuliah, termasuk bagaimana prospek setelah kuliah dan lulus dari Fakultas Hukum. Sebelum lebih lanjut, diuraikan tentang bagaimana prospek ke depan bagi mahasiswa Fakultas Hukum setelah menyelesaikan studi atau kuliahnya, atau setelah menjadi sarjana hukum, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar mahasiswa setelah lulus atau bisa lulus tepat pada waktunya. Beberapa hal tersebut antara lain meliputi yang pertama, buku wajib atau buku pokok, kemudian cara belajar, kemudian aktif berorganisasi atau kelompok kajian-kajian, serta ikut workshop, dan yang tidak kalah pentingnya adalah magang di suatu tempat, instansi atau lembaga tertentu, tentunya yang bersangkut paut dengan keilmuan, yaitu bidang atau basic ilmu hukum. Yang pertama tentang buku wajib. Ada ungkapan bahwa buku adalah gudang ilmu, sedangkan ilmu adalah jendela dunia. Ungkapan tersebut dimaksudkan bahwa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum wajib membaca buku-buku babon istilahnya dalam tanda kutip, atau buku induk atau buku wajib yang menjadi rujukan mahasiswa yang berisi teori-teori dasar terkait dengan ilmu hukum. Jangan membiasakan hanya membaca buku instan dan mengandalkan Google, karena hal tersebut akan membuat pemikiran yang tidak orisinil dan tidak berkembang secara optimal. Yang kedua, cara belajar. Pola belajar di perguruan tinggi atau kuliah berbeda dengan sekolah menengah. Peran guru di sekolah menengah sangat besar. Namun sebaliknya di perguruan tinggi dalam menuntut ilmu mahasiswa haruslah lebih aktif, lebih banyak berinisiatif, kreatif dan kritis. Tidak hanya mengandalkan dosen, apalagi internet, melainkan mahasiswa harus rajin atau sering ke perpustakaan, banyak diskusi sehingga terbentuk pola belajar yang mandiri dan independen. Yang ketiga, aktif berorganisasi atau kelompok-kelompok kajian tertentu. Hindari predikat mahasiswa sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ada atau menuntut. Sebagai upaya untuk mencegah atau menghindari hal tersebut dan sekaligus untuk mengeksplor kemampuan diri, maka mahasiswa bisa ikut organisasi, antara lain adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM,
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM atau organisasi yang lain yang relevan, yang memiliki beberapa manfaat, antara lain mahasiswa memiliki kemampuan memanage, membangun jaringan yang luas dengan mahasiswa di fakultas lainnya. Yang keempat, ikut workshop. Workshop atau pelatihan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa atau mahasiswa dalam mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Selain mendapatkan pelatihan serta keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya, juga bisa memanfaatkan sertifikat atau tanda bersalah dalam mengikuti workshop sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dan menambah percaya diri. Yang kelima, magang. Magang menjadi faktor penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum karena bisa belajar langsung dengan sumber atau sarjana hukum yang sudah menjadi profesi atau praktisi di bidang hukum. Mahasiswa bisa banyak bertanya secara langsung dengan orang-orang yang telah berprofesi di bidang hukum. Magang bisa diikuti sejak awal kuliah sambil belajar mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, meskipun masih sedikit atau belum maksimal. Apabila dari 5 hal tersebut di atas benar-benar dipersiapkan dengan matang dan sungguh-sungguh, insya Allah mahasiswa akan selesai tepat pada waktunya dan lebih dari itu menjadi sarjana hukum yang siap pakai dan profesional di bidangnya. Tidak seorang pun yang tidak menginginkan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang keilmuannya setelah menyelesaikan studinya. Jadi semuanya adalah setelah lulus ingin bekerja, kecuali yang menginginkan studi lanjut S2 dan seterusnya. Setidaknya ada 4 profesi pekerjaan yang tidak bisa dimasuki selain sarjana hukum. Sekali lagi, setidaknya ada 4 profesi atau pekerjaan yang tidak bisa dimasuki selain sarjana hukum. Akan tetapi sarjana hukum bisa bekerja di luar 4 profesi atau pekerjaan tersebut. Adapun 4 profesi tersebut adalah 1. Jaksa, 2. Hakim, 3. Notaris, dan 4. Pengacara atau advokat. Artinya, insya Allah dari dulu sampai sekarang ini dan ke depan, 4 profesi itu syarat utama adalah sarjana hukum. Sarjana hukum ditambah sarjana hukum ini tidak masalah, tapi harus sarjana hukum. Nah, di luar 4 profesi tersebut, sarjana hukum bisa bekerja sebagai dosen, sebagai peneliti, dan masih banyak pula yang bekerja pada instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta. 1. Profesi jaksa. Jaksa adalah pejabat bukan negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang, yang tugas utamanya adalah melakukan penuntutan, sehingga di dalam praktek lebih populer dengan sebutan jaksa penuntut umum. Bukan saya katakan tugasnya adalah melakukan penuntutan. Untuk menjadi jaksa minimal adalah S1 sarjana hukum. Usia 25 sampai 35 tahun, tentunya harus lulus tahap seleksi jaksa. Yang kedua, profesi hakim. Nah, hakim adalah salah satu profesi yang prestis di kalangan mahasiswa fakultas hukum. Kenapa? Karena tugas utama hakim adalah memimpin sebuah persidangan, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, ataupun yang lain. Di tangan hakimlah, melalui palunya, nasib seseorang yang berstatus sebagai terdakwa akan ditentukan. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan profesinya harus selalu memperhatikan lambang yang melekat pada dirinya, yaitu adalah lambang Kartika, Cakra, Candra, Sari, dan Tirta. 1. Lambang Kartika, apa artinya? Kartika dengan kata lain adalah sebagai bintang. Artinya seorang hakim harus memiliki sifat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dia hanya bertanggung kalau di dunia itu soal gampang. Hakim ada kesalahan bisa dilaporkan, bisa dipindah, dimutasi tempatnya. Tapi tentang pertanggungjawaban di akhirat itu adalah yang paling utama dan harus dipertimbangkan betul. Yang kedua adalah lambang cakra. Cakra dilambangkan dengan gambar senjata dari dewa keadilan yang mampu memerangi dan memusnahkan kebatilan, kesaliman, dan ketidakadilan. Yang kelima, candra. Candra dilambangkan dengan gambar bulan yang menyinari kegelapan
Artinya seorang hakim harus memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Yang berikutnya adalah sari. Sari dilambangkan dengan gambar bunga yang semerbak harum bagi masyarakat. Artinya, seorang hakim harus berbudi luhur dan berkelakuan baik, tidak tercela di mata keluarga maupun masyarakat. Yang terakhir adalah lambang tirta. Tirta dilambangkan dengan gambar air yang membersihkan segala kotoran. Artinya seorang hakim harus bersifat jujur dan pantang menyerah walaupun banyak pengaruh atau dipengaruhi oleh apa dan siapapun. Sebagaimana sifat air akan selalu mengalir kemanapun berada. Yang ketiga adalah profesi notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik untuk pendirian perusahaan, yayasan, ataupun surat-surat perjanjian lainnya. Yang keempat adalah profesi advokat atau pengacara. Profesi yang paling familiar untuk mahasiswa lulusan Fakultas Hukum adalah profesi advokat atau pengacara. Kunci utama sukses dalam profesi ini adalah kemampuan dalam berkomunikasi, memiliki pandangan yang jeli dan teliti. Advokat atau pengacara adalah profesi yang mulia atau officium nobile. Hak seorang advokat atau pengacara adalah ada 3, retainer fee, operational fee, dan success fee. Nah, itu beberapa yang perlu saya sampaikan. Nah, berikutnya adalah karena kita sekarang di dalam era atau masa pandemi COVID-19, maka harus punya kiat-kiat tertentu. Bagaimana kiat belajar di masa pandemi COVID-19 ini? Setidaknya ada 5 kiat agar kalian nanti bisa lancar atau belajar di dalam mengikuti perkuliahan secara daring ini. Jadi pelaksanaan perkuliahan secara online daring menimbulkan banyak komentar memang, baik yang positif maupun negatif. Namun, terlepas dari komentar yang bersifat positif maupun negatif tersebut, dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan kuliah masih tetap diselenggarakan secara online, walaupun belum sepenuhnya memberikan kenyamanan. Nah, tadi saya katakan bahwa setidaknya ada 5 tips atau 5 kiat untuk keefektifan kuliah secara daring. Yang pertama adalah membuat daily schedule. Yang kedua adalah memasang alarm sebagai persiapan memasuki waktu kuliah. Yang ketiga, merapikan dan membersihkan ruang atau tempat belajar. Yang keempat, membuat catatan dengan jelas dan rapi. 5, membatasi penggunaan media elektronik di luar jam kuliah secara berlebihan. Baik, satu persatu saya uraikan. Yang pertama adalah membuat daily schedule. Daily schedule adalah jadwal harian yang merupakan suatu functional text yang berisikan tentang daftar kegiatan, program, dan waktu kegiatan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, setiap mahasiswa harus belajar secara online untuk menghindari pertemuan secara langsung. Oleh karena itu, pembuatan daily schedule sangat diperlukan bagi mahasiswa agar kegiatan sehari-hari menjadi lebih efektif dan terstruktur. Sehingga di samping kegiatan mahasiswa lebih terjadwal, juga memudahkan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam setiap harinya. Yang kedua, kiat yang kedua adalah memasang alarm sebagai persiapan memasuki waktu kuliah. Alarm berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan jadwal kuliah ataupun praktikum yang telah ditentukan. Oleh karena dengan dering atau suara yang ditimbulkan dari alarm tersebut akan muncul pertanda waktu kuliah. Sedapat mungkin alarm berbunyi setengah jam sebelum kuliah atau praktikum dimulai. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mempersiapkan segala sesuatunya, segala kebutuhan yang diperlukan, sehingga mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan atau praktikum tersebut dengan mudah dan lancar. Yang ketiga adalah merapikan dan membersihkan ruang atau tempat belajar. Ruang atau tempat belajar yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman, sehingga mahasiswa lebih fokus dalam belajar.
Dengan demikian, walaupun kuliah diikuti dari rumah, karena didukung oleh keadaan ruang atau tempat yang rapi dan bersih, didesain seperti ruang kuliah akan semakin menambah semangat kuliah. Yang keempat, membuat catatan dengan jelas dan rapi. Catatan kuliah merupakan hal yang penting, oleh karena semua materi yang dipersiapkan dosen harus dicatat agar mudah diingat dan dibaca setiap saat diperlukan. Catatan kuliah yang tidak rapi dan kotor tentu membuat semangat belajar yang rendah dan akan berdampak pada hasil ujian yang tidak maksimal, bahkan menemui kegagalan atau tidak lulus terhadap mata kuliah, dan lebih dari itu mahasiswa tidak bisa lulus tepat pada waktunya. Yang terakhir yaitu membatasi penggunaan media elektronik di luar jam kuliah yang berlebihan. Maksudnya adalah pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana yang dialami sekarang ini, kegiatan belajar mengajar secara langsung offline berubah menjadi secara online. Oleh karena itu, penggunaan barang elektronik atau handphone, laptop, dan sebagainya terjadi peningkatan yang luar biasa. Untuk mengefektifkan penggunaan barang-barang tersebut, harus ada pembatasan waktu dan tidak untuk keperluan lain yang tidak penting. Misalnya main game dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.